Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Masya Allah, hari ini tuh hujan lagi dari pagi menjelang siang gitu ya teman-teman. Cuma aku nggak tahu di jam berapanya pasnya. Hari ini juga aku ada jadwal nyuci pakaian, tapi hari ini hujan, jadi ya mau nggak mau tetap dijemur ya teman-teman. Udah 2 hari ini di daerah tempat aku tinggal ini hujan terus ya teman-teman. Kemarin tuh di sore hari dan sekarang ini pagi menjelang siang gitu, sekitaran ya jam 12-an gitu ya teman-teman. Dan ini aku lanjut mau ngejemurin, tapi sebelumnya aku mau serok-serokin air yang menggenang di area sini ya teman-teman, karena takut licin. Dan alhamdulillahnya hujannya itu udah reda dan udah berhenti, jadi tinggal rintik-rintiknya aja ya teman-teman. Semoga nanti enggak hujan lagi ya, soalnya kasihan banget nih ya, pakaian aku pasti bakalan enggak kering. Tapi nggak apa-apa sih ya, bisa diinepin gitu. Aku taruh luar sini, alhamdulillahnya aman, nggak ada yang hilang gitu, belum ada yang pernah hilang gitulah. Di sini aku jemurin ya, sengaja dipepetin tembok karena takutnya nanti kena cipratan-cipratan air gitu ya teman-teman. Oh ya, aku beli tempat jemuran kayak gini tuh harganya murah, 100.000. Pas pertama kali aku tinggal ke sini aku langsung CO, karena kan kemarin aku cari-cari tempat gantungan gitu. Aku sempat mikir pakai tambang aja, dan ternyata pakai tambang itu kalau misalnya kita ngegantungin bajunya pakai gantungan itu dia tuh merosot gitu ya teman-teman, jadi pada numpuk di tengah-tengah. Terus aku kemarin tuh nggak kepikiran buat beli bambu buat jemuran gitu ya teman-teman, soalnya aku kepikirannya ya udah nyari aja gitu di toko oren, dan nemu yang modelan kayak gini. Sebenarnya juga aku pengen pasang yang punya aku yang lama, cuma kan kemarin tuh mesin cuci aku itu udah rusak ya teman-teman untuk pengeringnya, jadi agak berat gitu ya kalau misalkan ada pakaian yang basah terus digantungin pakai gantungan yang lama aku yang modelan kayak huruf U besar itu. Jadi ya udah aku mendingan CO yang seperti itu, dan alhamdulillahnya kepake banget buat aku dan anti meleot-meleot ya teman-teman. Kalau mau samaan linknya udah aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku mau masak. Tadi tuh aku udah siapin bahan-bahannya. Aku tadi masak nasi liwet ya teman-teman, karena udah lama banget aku nggak bikin nasi liwet. Mungkin bisa dihitung dari semenjak aku tinggal di sini aku belum pernah masak nasi liwet, dan akhirnya hari ini aku masak nasi liwet ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan masak masakan yang udah lama kita nggak masak itu rasanya pasti beda. Rasanya tuh kayak makin nikmat gitu, makin gurih. Dan di sini lanjut, maaf banget ya aku malah cerita dan nyerocos. Ini aku lagi panasin minyak, dan sambil panasin minyak aku mau gunting-gunting cabai biar dia enggak meledak pas digoreng nanti. Dan ini aku panasin minyak buat ngegoreng kerupuk ya teman-teman, karena aku masih ada stok kerupuk, jadi biar lengkap aja gitu makan nasi liwetnya. Oh ya, ini versi aku ya teman-teman untuk nasi liwetnya. Mungkin kalau versi kalian itu ada yang berbeda, tapi versi aku tuh seperti itu. Yang awal video mungkin ada yang berbeda, misalkan dipakein apa. Kalau setahu aku tuh bikin nasi liwet ya seperti itu ya, tapi mungkin emang cara orang tuh berbeda-beda, jadi mohon dimaklumin aja ya teman-teman. Dan di sini sambil aku goreng cabai, ini aku masukin si kerupuk, dan udah selesai aku goreng cabenya. Ini lanjut untuk goreng ikan teri, karena kebetulan aku belinya itu bukan teri Medan ya teman-teman, di tukang sayurnya itu nggak ada, jadi ya udah pakai ikan teri apa aja, yang penting tuh ikan teri lah intinya. Di sini juga aku sambil ngulek ya teman-teman. Ini ulekan untuk bikin sambal. Sebenarnya bisa aja sih ya di chopper, cuma kayaknya rasanya tuh bakalan kurang gitu ya teman-teman. Tapi ini menurut aku, mungkin kalau misalkan kalian tuh mungkin rasanya tuh sama aja, karena setiap lidah orang tuh berbeda-beda ya mengecap rasa. Dan di sini lanjut sambalnya itu udah aku kasihin garam, micin, dan minyak. Minyaknya tuh emang nggak terlalu
terlalu panas ya teman-teman. Ini lanjut juga untuk aku angkat si ikan terinya, terus juga lanjut untuk tumis perbawangan ya teman-teman, masih di wajan yang sama dan di minyak yang sama ya, karena ya sayang gitu minyaknya, karena ini kan bekas ikan teri, terus juga aku pakainya nggak banyak ya pas minyaknya. Ini bawangnya itu udah matang, lanjut masukin ikan terinya, kasihin micin sedikit, aku nggak pakai garam ya teman-teman, dan terakhir kasih kacang goreng yang udah aku goreng tadi, cuma emang nggak aku record ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan nasi liwet itu ditambahin jengkol ya, ini karena kan ini kan masakan Sunda atau makanan Sunda gitu setahu aku. Tapi kalau aku udah pakai ikan teri kayak gini aja udah nikmat ya menurut aku ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan mau ditambahin pakai jengkol goreng atau jengkolnya dicabein gitu, itu mungkin nambah nikmat ya. Dan lanjut di sini aku tuh goreng ayam. Jadi ini sambil goreng ayam, sambil nunggu ayamnya itu garing, aku mau ngaduk nasi yang udah matang ya teman-teman. Jadi nasi liwetnya ini udah matang, jadi tinggal aku aduk. Dan selesai ngaduk nasi, ini ayamnya juga udah matang ya teman-teman, jadi tinggal aku angkat aja. Aku sengaja gorengnya biar agak garingan sedikit karena anak-anak aku tuh lebih suka makanan yang garing-garing gitu. Ini aku pindahin, dan alhamdulillah menu aku hari ini aku masak lumayan berapa kali ya ini, dari ngegoreng terus numis-numis gitu ya teman-teman. Nah sebelum aku makan ini lanjut aku mau sapu-sapu dulu ya teman-teman. Tadi tuh sebenarnya aku udah sapu semua bagian, cuma emang gak aku record karena takutnya kalian itu bosan sama video aku yang itu-itu aja. Jadi makanya kenapa aku ngerecordnya di bagian sini aja ya teman-teman, gak apa-apa. Yang penting aku ada record aja. Ini aku nyapunya udah ke kamar, ke bagian depan TV, terus juga kamar yang ketutup pintunya itu udah aku sapu juga ya teman-teman. Pokoknya intinya itu semua udah aku sapu, jadi tinggal aku serok kayak gini aja. Ini sengaja banget aku serok, soalnya kalau misalkan dinaikin ke atas itu agak susah gitu ya teman-teman, karena kan rumah kontrakan aku ini nanjak gitu ya untuk di bagian lantainya. Dan di sini aku mau siapin atau taruh-taruhin nasi atau makanan yang mau kita makan, karena ini udah siang ya teman-teman, udah waktunya kita makan siang. Dan emang kita tuh kalau makan siang tuh barang-barang seperti ini ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku mau ganti lampu. Ini lampu yang kemarin aku beli itu merek Philips ya, ukuran 10 watt. Jadi ini tuh harganya 100.000, itu dapat 4 piece ya teman-teman. Dan lampu kamar aku ini seperti ini pas mau dinyalain, jadi aku mau ganti aja. Pentingnya juga pakai tongkat lampu yang buat ngeganti lampu ya teman-teman. Jadi masukin aja lampunya ke sini, terus tinggal diputer-puter aja, karena ini kan plafon rumah kontrakan aku ini tinggi ya teman-teman, jadi ini memudahkan banget. Terus harganya itu murah juga, sekitaran 40.000, dan cara pasangnya juga ini gampang banget, tinggal diputer-puter kayak gitu. Dan aku ini pasang sendiri ya, tanpa perlu bantuan siapapun dan tanpa tangga, ini bisa sendiri. Untuk yang mau samaan, linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka ya sama video aku. Wassalamualaikum.